informasinya mondok di Bangkalan itu sekitar 27 tahun ya. Belum mondok lama. Memang mencari ilmu ini idealnya membutuhkan waktu yang lama atau tulis zaman. Sebab di pondok bila mana lama maka riyadhahnya banyak. Antri jeding, makan seadanya, tidur seadanya. Dan beliau informasinya tidak berbekal. Pakaian yang di bawah hanya sepasang. Bila mana beliau mencuci pakaian, beliau sambil kumkum di air, sambil menghafalkan alfiyah. Dan juga beliau suatu saat pernah mencari rizki, yaitu derep zaman dahulu, dapat bawonan, dapat upah. Namun ketika datang di Bangkalan oleh Al-Maghfurlah ke Khalil Bangkalan sebagai gurunya, gabah tersebut diminta untuk atau dibuat makan ayam. Dan ke Abdul Karim, beliau ketika di pondok ini makan seadanya, itu diantara makannya daun bentis ya, daun ini rawat asli namanya ya. Kalau rawat yang super mie itu kan rawat yang abal-abal, kaleng-kaleng ya. Kan tambah enak. Ngerawat makan roti super mie itu kan abal-abal. Ini daun-daunan. Ada orang rawat nama makannya super mie, roti. Abdul Karim daun-daunan, daun bentis. Dan beliau itu mondoknya lama. Namun yang agak aneh, kitabnya itu sedikit. Tinggalannya kitab sedikit, mungkin sekitar 5 biji kitab ya. Setelah saya tanyakan mengapa demikian, informasinya beliau ketika akan mengaji Fathul Mu'in misalkan saja, kitab Fathul Qoribnya dijual untuk membeli kitab Fathul Mu'in, saking tidak punyanya. Ini riyadhah beliau. Dan beliau informasinya setelah dari Bangkalan, lantas di Al-Maghfurlah Ki Muhammad Hasyim Asy'ari sekitar 5 tahun. Lantas beliau diambil menantu oleh Al-Maghfurlah Ki Soleh Banjarmelati, yang mana Ki Soleh Banjarmelati ini mendatangi Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari sebab masih masih saudara dari istri ya sana, juga di samping itu kawan. Terus Al-Maghfurlah Ki Soleh minta menantu, maka oleh Al-Maghfurlah Ki Hasyim Asy'ari dikasih, yaitu Al-Maghfurlah Ki Abdul Karim. Informasinya beliau nikah sekitar umur 50 ya. Dan Nyai Domroh sekitar umur masih 11-an atau 13 itu ya, masih muda. Setelah itu beliau ditempatkan oleh Al-Maghfurlah Ki Soleh Banjarmelati, ditempatkan di Lirboyo. Dan beliau ditempatkan di Lirboyo ini informasinya Al-Maghfurlah Ki Soleh ini dapat isyarah ya, dapat isyarah atas beliau ketika di Lirboyo. Beliau mulai ngaji, beliau tidak bertujuan mendirikan pesantren, karena pondok kalau salah mensikapi kan bisa minal jah ya,
Santri kalau salah mensikapi kan bisa minal jah. Hubul mal ra'su kulli khati'ah wa hubul jah asadu min hubil mal li'anna hubal jah yulazimu hubal mal wa hubal jah la yulazimu hubal mal. Belahannya yang penting yaitu mulang. Lantas ada beberapa santri ingin mondok, maka santri tersebut membuat godaan sendiri, kamar sendiri ya. Maka di Lirboyo ini pondok dibangun oleh para alumni, wali murid, ini sejarahnya demikian. Dan informasinya beliau ketika di rumah dan di pondok ini informasinya sama-sama ya, artinya tirakat riyadhah. Jadi memang puncak ilmu ini adalah untuk melakukan riyadhah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puncak ilmu. Untuk usul kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, barakah Allah, maghfirah Allah, itu puncak ilmu demikian. Setelah beliau meninggal dunia, maka diteruskan oleh menantunya. Beliau menantunya banyak ya. Namun yang ditempatkan di Lirboyo ini di antara Al-Mahfurlah Kiai Marzuki Dahlan. Dan Kiai Marzuki Dahlan pun sosoknya demikian. Tekun ngaji, tekun ngobani santri, cuma informasinya bedanya ya. Kalau Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim ini sebelum haji namanya Manaf ya. Kalau Kiai Abdul Karim itu terhadap santrinya ini tidak, seolah tidak pernah mengambil tindakan ya. Walaupun santrinya salah, tidak pernah mengambil tindakan. Sehingga suatu saat ada cerita ketika ikhtifal bil maulid ya, ini ada beberapa santri Lirboyo, ini cara memperingatinya ini melanggar syariat, yaitu tinju-tinjuan dan seterusnya. Abdul Karim memandang yang demikian, saking sabar beliau diam ya. Lantas ada santri yang lapor kepada Al-Mahfurlah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Langsung Al-Mahfurlah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Lirboyo. Santri yang memperingati ihtifal bil maulid ya, dengan cara tinju dan lain-lain ini dibubarkan. Sehingga Al-Mahfurlah Kiai Hasyim Asy'ari punya karang kitab apa namanya ya, lupa saya. Ada karangannya, sudah pernah ditunjukkan oleh Al-Mahfurlah orang tua saya Kiai Mursi Ali. Ini sejarahnya Al-Mahfurlah Kiai Hasyim Asy'ari ngarang kitab ini sebab kejadian tersebut. Jadi beliau di pondok riyadhah dan juga di rumah beliau riyadhah. Beliau itu wadifahnya hanya mulang ngaji, baca Quran, baca til khairat, zikir, ibadah jamaahnya. Tidak begitu pergi kemana-mana. Yang saya dapat dari orang tua saya informasinya, beliau itu bila mana diajak pergi oleh kawannya, ini kan ada kawan yang sangat dekat sangat dekat dengan beliau yaitu Al-Mahfurlah Kiai Haji Ma'ruf Dunglu. Kedua yaitu Kiai Abu Bakar Bandar ya, kakeknya Kiai Soleh. Ini bila mana beliau itu diajak pergi, dan beliau itu ketika diajak pergi itu tidak perlu ganti pakaian ya, bahkan yang dipakai seadanya itu saking ikhlasnya itu langsung berangkat ya. Kalau kita kan tidak ya, macak dahulu ya. Ya Al-Mahfurlah Kiai Abdul Karim. Dan Kiai Marzuki juga demikian ngobani santri, istiqomah, beliau tidak kemana-mana. Beliau kalau pergi itu biasanya hanya ke kuburan saja ya, ke kuburan saja, ziarah kubur.
dan diteruskan pula oleh Al-Mahfurlah orang tua saya Haji Makhrus Ali. Nah ini gurunya itu, gurunya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim, Ki Marzuki, Ki Makhrus Ali. Ini di antara gurunya adalah Al-Mahfurlah Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, sama saja ya. Orang tua saya itu ngaji di Tebuireng, juga di Termas, juga dari Ki Amiruddin, Ki Amir Pekalongan. Ini nanti sanadnya Ki Amir langsung dari Al-Mahfurlah Ki Mahfud At-Turmusi. Ki Dimyati Termas juga sanadnya ke Ki Mahfud At-Turmusi, juga Ki Hasyim Asy'ari nanti sanadnya ke Ki Mahfud At-Turmusi. Dan di antara aurat Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim dan Ki Lirboyo, ini di antara aurat Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim, Ki Makhrus, Ki Marzuki, Ki Makhrus rahimahullah, ini di antara membaca Al-Quran dan Dalailul Khairat. Jadi beliau di samping mula ngaji, beliau riyadhah, karena puncak ilmu adalah untuk riyadhah. Dengan sungguh-sungguh maka kita dan murid-murid beliau ini dapat barokahnya Al-Mahfurlah Ki Abdul Karim kita, sebab kita diterima di mana-mana. Misalkan saja murid Santri Lirboyo misalkan diterima di Al-Azhar, di Al-Aqaf, atau di mana-mana, dan karirnya ya, mendapat karir misalkan jadi ini jadi itu, ini merupakan barokah beliau, athar beliau. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya di hal al-marhumin ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih penting mudah-mudahan mendapatkan dzurriyyatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan kita dimasukkan di surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilnal jannah ma'ahum bisalam, amin ya rabbal alamin. Sekian, al-afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.